Bro, Ketok. jedulok gedene aku lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat semua. Sehat. Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, baik. Tuh, karena udah sehat semuanya, berarti makannya juga nggak berkurang. Silahkan snack disiapkan masing-masing. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari kesepakatan dengan Pak Doso, kita mulai untuk refreshing. Nah, kalau biasanya kita refreshing 2 tahun yang lalu di rumah makan apa itu Pak Doso yang di Beran itu? Ya, apa itu namanya? Kampung Flori, Nah, Pak. Kampung Flori. oh iya, Kampung Flori. Kemarin kita upload ya, bayangkan kita seolah di sana. Semoga nanti apa yang kita diskusikan ini bisa menjadi bahan masukan perbaikan ke depan. Terutama dalam kaitan kemarin yang diminta dari bapak-bapak pengurus asosiasi, itu mereka pengennya bisa proses itu cepat. Unjai, karena ini kan semua terkait ya, dari USBU, LPJK, TVV, dan asesor, maka kemarin kesepakatannya mari dengan asesor kita buka, dengan TVV mana yang belum kita perbaiki. Bukan untuk mencari salahnya, tetapi untuk memperbaiki kekurangan yang kemarin belum sempat kita deteksi, kesalahan sistem, kekurangan sistem, dan lain-lainnya, sehingga nanti mana yang menjadi porsinya masing-masing, itu bisa kita selesaikan, kita sesuaikannya. Ya, monggo Pak Doso, dimulai dulu dari mana? Monggo Ya, Pak Sampun. Doso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Pak Beni. Ada. Jadi gini, refreshing ini dalam rangka untuk mengurangi kesalahan gitu ya, kesalahan berkas yang masuk. Yang paling banyak itu kesalahan berkas gitu ya. Kalau boleh saya tayangkan kesalahannya ada di mana gitu ya. Nih, kebanyakan adanya duplikasi ya. Duplikasi PJT, PJK, PJBU. Pengalaman dan KD yang belum memenuhi persyaratan, ada salah ketik nama, alamat email, data belum diupload, data tidak tayang di siki asesor, berkas bahkan bisa ditolak dan dikembalikan. Nah, untuk ini perlu perkuatan refreshing ini, gitu ya. Itu diantaranya kita lamanya di perbaikan berkas. Oke, Mas Nugroho, selamat bergabung. Masih dandan sih. Dan sih, harap kontak. Ya, diantaranya itu perbaikan itu selama ini memakan waktu lama, dan itu tidak melulu salah TPP. Ada terjadi salah di sikinya, sistemnya itu juga berpengaruh. Yang kemarin yang konsultan itu lama itu data TPP kelihatan, di asesor tidak nampak. Nah, ini sudah saya laporkan lewat STI, ya, saya surati, itu dinampakkan. Nah, supaya asesor bisa menilai, nah, kalau itu berhenti lama, adanya di mana. Nah, perbaikan ini bisa menjadi lama sekali karena butuh waktu, dan itu banyak sekali perbaikannya itu yang membutuhkan lama. Itu kira-kira umpan dari saya.
Monggo, itu ada Mas Inu, ada Pak Beni, ada Mbak Silvi, ada Mas Dayat, ada Mas Yanto, ya, ada Mbak Tika, ada Pak Fitri, ada yang cuma nomor tok ini siapa ini? Mas Inu ya? 869996 ini. Monggo silahkan kita diskusikan lamanya ini gimana kok jadi memakan waktu yang cukup lama. Monggo silakan, terutama dari teman-teman saya, Mas Dayat sama Mbak Tika, bisa menambahi, silakan. Halo, Mbak Tika sama Mas Dayat, mana suaramu? Mas Dayat. Monggo Mas Dayat dulu, Pak. Ya, Maaf, saya lagi dia yang lain dulu, saya lagi ada sama orang LPJKN ya, ntar dulu ya. iya Mbak Tika aja. Mbak Tika, Iya, Pak. tambahi aja tadi. Kok mung bayangan rok. Malah tadi. Iya, Dan. Halo, Dan. Peteng. Apa ya? Kalau untuk TVV mungkin kaitan dengan revisi-revisi aja sih kalau saya. Kalau misal yang sekarang hari ini itu ada beberapa revisi. Ada beberapa revisi yang beberapa hari yang lalu mungkin sudah di-share di TV. Kemudian perbaikan yang dilakukan asosiasi itu tidak menyeluruh. Misal ada 5 poin. 5 poin itu belum semuanya diperbaiki, tapi sudah dilaporkan di USBU kembali. Nah, mungkin lebih diteliti dulu, lebih dicermati dulu apa aja sih kaitan dari catatan-catatan yang diberikan dari asesor itu untuk teman-teman TVV. Kemudian kalau misalkan perbaikan itu ada 5 poin, ya mungkin lebih bisa lebih diteliti kembali. Oh, yang poin ini memang belum. Jadi istilahnya gimana ya? Nggak tank selentir gitu. Apa ya? Jadi bisa menyeluruh. Terus saya sebagai admin juga nggak bingung. Misal yang nomor poin 3 belum nih. Terus besok kan istilahnya ada susulan. Sebenarnya itu tuh nggak apa-apa. Tapi kadang kalau saya sendiri juga lupa karena kan badan usahanya banyak ya yang harus kita cermati gitu. Maksudnya yang melakukan revisi juga banyak. Jadi teman-teman TVV sendiri juga masalah perbaikan itu untuk lebih diteliti kembali sebelum dikembalikan ke USBU lagi untuk disampaikan ke asesor. Karena seperti yang misal hari ini kemarin sudah revisi, kemudian saya kembalikan ke asesor, ternyata asesor juga masih, oh yang ini belum Mbak Tika, saya kembalikan lagi ke asosiasi, saya kembalikan lagi ke TVV asosiasi. Terkadang hal-hal yang seperti itu mungkin yang bisa komunikasi kalau memang kurang lancar itu juga hambatan juga gitu. Jadi mungkin lebih teliti aja ketika melakukan revisi yang dilakukan revisi dari asesor itu. Misalkan terutama yang beberapa poin ya, kalau untuk 1 poin revisi aja mungkin nggak masalah, tapi kalau ketika revisinya itu banyak, kalau memang itu belum, segera istilahnya saya juga minta diberi diingatkan juga sebagai admin gitu,
Karena kalau memang itu ada beberapa revisi, ada revisi yang belum dipenuhi dan saya tidak diberitahu, saya kan juga terkadang gimana ya, nggak bisa dikti satu-satu gitu. Jadi teman-teman juga harus lebih jeli lagi dari sisi ini apa, diperbaiki berkas-berkas yang kurang. Kalau untuk yang lain mungkin dari teman-teman TVV ada ini mungkin timbal balik gitu, istilahnya tanggapan lah. Halo. Lah malah guyu. Halo. Mbak. Ya. Ya, silakan Mas Yanto. Tadi itu monggo Mas Yanto tadi atau Mbak Umi tadi itu. Monggo Mbak Umi. Ragu. Ya, siapa dulu ini? Selek. Le Umi. Ya, Mas Yanto. Aku. Pangleng Le Umi. Mas Yanto. Mas Yanto. Masalah seperti yang pengalaman nggak muncul. Jangan, Mbak. Halo, suaranya putus-putus Mas Yanto. Masalah seperti Dinkindo kemarin yang pengalamannya nggak muncul itu solusinya di sikinya sistemnya saya itu muncul tapi dia muncul. Baik. Ya. Langsung saya jawab ya. Oh ya. Itu kan Ya, karena monggo. saking banyaknya pengalaman, memang kalau mau itu keluar memang harus di refresh. Dia tuh memang banyak. Kemarin saya coba buka dari HP maupun dari komputer, itu memang bisa muncul semua, tapi harus benar-benar sampai habis loadingnya gitu. Itu kemarin kemungkinan belum loadingnya belum habis, akhirnya nggak nongol gitu loh. Kemarin juga udah disampaikan ke Siki, kalau bisa ya bisa disederhanakan lah tampilannya kan, karena saking banyaknya jumlah pengalaman ya. Tapi sampai sekarang belum ada responnya gitu. Cuman mau disampaikan ke atasan gitu. Jadi tunggu aja. Tapi sebetulnya itu datanya tayang semua sebetulnya. Makanya ada jalan tengahnya ya, bisa nyocokkan data di web ya kan. Kalau web kan sebenarnya sudah dinaikkan di LPJK. Nanti kalau memang nggak bisa melihat soft copy-nya ya terpaksa itu tadi minta kasihkan soft copy-nya dulu gitu. Oh ya. Halo. Soft copy-nya Kalau dulu. kalau kaitan dengan yang revisi alamat kayaknya badan usahanya sama dengan yang tadi barusan dibahas sama Mas Yanto. Itu kan di Siki LPJK, di datasat sama operasional itu udah sama. Tapi yang tayang di Siki asesor itu masih yang belum direvisi. Mungkin ada dari Pak Dayat ada tanggapan. Karena asesornya ya saya istilahnya follow saya terus itu. Dia bilang kalau memang itu tuh belum berubah gitu. Padahal kalau misal saya cek di sat sama operasional itu udah sama gitu loh Pak. Badan usahanya sama seperti yang barusan dikonfirmasi Mas Yanto tadi. Selain masalah pengalaman kan dia juga
revisi masalah alamat yang sampai sekarang masih salah juga. Silakan ditanggapi atau ditambahi. Mas Dayat belum nungul, tamune wis mulih rung. Mbak Omi. Juragane. Silakan ngomong. Kok sepi? Min.tv. Yanto tuku sinyal sek Yan. Ya, teman-teman. Silakan ditanggapi supaya tidak sepi. Ya. Ya, silakan ditanggapi. Ini seputar kenapa kok lama perbaikan-perbaikan. Revisi-revisi bekas. Malah itu musiknya mohon dimatikan ya. Musiknya dimatikan saja. Nah, sekarang ngomong masalah kenapa kok lama ini perbaikannya banyak. Ini perbaikan ini kan perlu diperbaiki supaya proses itu bisa lebih cepat. Silakan Mas Dayat mau ngomong apa? Ya. Mas Yanto mau ngomong? Terus sama ini Pak untuk yang pengalaman saya revisinya itu di menu pengalaman terus menu edit. Tapi di webnya itu tetap double Pak itu. Apa perlu direset? Dayat itu kemana ya Sudayat? Itu ditanya mohon dijawab.
Baik, untuk masalah pengalaman ya, loh. Pengalaman, saya juga kurang tahu kenapa kok itu memang awalnya waktu itu ngedit ya, Mas Yanto, ngedit atau memang nambah? Edit. Ngedit ya. Sekali ngedit malah muncul Menu edit. ya menu edit, tapi malah muncul nambah gitu ya. Akhirnya setelah diedit malah nambah gitu ya. Baik, ini karena kita juga tidak tahu sistemnya seperti apa, itu sebetulnya bisa diedit atau enggak ya. Kalau akhirnya ternyata ada double ya, mau tak mau ya harus ada permohonan untuk menghapus pengalaman yang double tadi. Oh ya. Tadi juga ada yang menyampaikan, ya tadi memang seperti yang ini masih kasus yang sama ya, bahwa pertama tidak muncul, sekali muncul sudah dibetulin malah double ya. Ya. Oke, itu itu cuman masalah yang proses edit ya. Tapi saya cuman mau tanya, selain hal-hal itu, kenapa sih kok selalu masih ada selalu ada revisian gitu loh. Padahal kan sudah ada asesor di masing-masing TVP-nya. Semuanya kan ada asesornya kan di masing-masing asosiasi kan. Padahal asesornya juga yang cek ya, yang mengasesmen. Tapi kok kejadian-kejadian seperti ini kok masih bisa terjadi dan terjadi lagi itu gimana gitu ya? Apakah pada saat penginputan ataupun setelah selesai itu tidak dicek antara mungkin asesor sama TVP-nya ataupun adminnya gitu? Monggo bisa dikonfirmasi, monggo. Iya, Mas Yanto, Mas Beni, atau kalau mau ngomong Mas Nugroho, silakan bersuara. Itu kenapa kok lama perbaikan tadi jadi lama? Ya, Mas Nugroho mau ngomong? Nggih. Niki Pak, ngapunten nggih, kalau ada revisi berkaitan dengan berkas formulir ataupun berkas data dari badan usaha, otomatis kita kan nunggu juga dari badan usahanya begitu Pak nggih. Jadi revisi tersebut tidak langsung serta-merta bisa kita revisi, kita konfirmasikan sebelum badan usaha tersebut memberikan revisinya kepada kita. Kecuali kalau untuk siki salah ketik ataupun salah upload dan sebagainya, mungkin kita bisa langsung kita revisi pada saat itu juga. Saat kita menerima notifikasi untuk revisi, bisa kita segera kita perbaiki. Jadi waktu untuk revisi tersebut sebenarnya kalau menurut saya termasuk fluktuatif itu Pak. Tergantung dari jenis revisi apa yang kita terima, begitu. Menurut saya loh Pak. Atau nuwun. Ya, tergantung beda-beda kasusnya gitu Mas Beni ya. Silakan Mas Beni mau nambahin. Udah diwakilkan Pak, aman. Ngomong biar ganteng. Ya usul kan.
Ya dan temarem gitu loh. Iya, yang diomongkan Mas Nugroho tadi benar. Tadi tiap kasus kan berbeda-beda. Apalagi ganti PJT, PJK itu kan tidak segera juga itu. Nggak mudah itu. Iya, kita mengurangi yang kecil-kecil aja, salah petik dan sebagainya itu gimana supaya kita itu berkurang. Tadi yang diomongkan Mbak Tika, salahnya 5, yang dibeneri baru 4, masih kurang 1, balik lagi. Nah, itu kan butuh waktu lagi gitu ya. Jadi Mbak Tika tadi juga bekerja samanya dengan saya, jadi saya juga tahu itu. Kok masih kurang 1 lagi sih yang di. Ya, silakan Mas Beni ambil alih. Saya cuma mau ini aja sih Pak, nanya bukan tentang apa lama atau cepat SBU. Jadi saya mau bicarakan tentang surat cinta yang dari LPJK yang kita terima tiap bulan. Surat tagihan gitu Pak. Iya. Ini mau nanya kalau biaya pengembangan itu Di tempat saya suaranya hilang ya Mas Beni. Oke. Pun cetha niki Pak. Ceto. Oke. Berkaitan Surat. tagihan yang dari LPJK itu loh Pak untuk asosiasi. Ya. Itu kan ada tulisan biaya pengembangan IT. Yang per A-nya kalau tidak salah 50.000. Nah, 2 bulan kemarin kita mendapat tagihan tapi tidak ada biaya pengembangan IT. Cuma yang bulan kemarin ini kita dapat biaya pengembangan IT dan jumlahnya besar. Nah, itu cukup kaget juga. Cuma nyun sewu ini dari LPJK penjelasannya seperti apa untuk yang biaya pengembangan IT itu loh, Pak. Nah, ini yang bisa jawab Mas Dayat atau Pak Fitri ini. Pak Fitri masih nyangkal di sini. Mas Dayat, dan jawab. Mana Pak Fitri? Baik, mungkin sebagai informasi bahwa kedengaran enggak ya? Kedengaran. Dengar. Pengembangan kalau pada proses pengembangan itu bukan istilahnya bukan belangko ya. Bukan belangko, tapi pengembangan IT itu ya memang untuk pengembangan IT itu biayanya memang masuk ke LPJK nasional untuk pengembangan sistemnya itu sikinya tadi itu ya. Itu pengembangan sesuai dengan aturannya, memang di Perlem kan tiap ada perubahan juga ada dikenakan biaya pengembangan STI. Jadi nanti ada perubahan, entah perubahan administrasi, perubahan alamat, perubahan direktur, perubahan ya semua perubahan itu akan dikenakan biaya pengembangan STI. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kenapa kok kemarin sebelumnya tidak ada pengembangan STI? Bisa jadi waktu itu belum ada proses perubahan dan belum ada pembentukan SPU-nya. Jadi kan kalau tidak ada pembentukan SPU berarti tidak ada pengembangan STI tadi. Tapi sekali sudah dibentuk, berarti kan mungkin pada saat terakhir bulan itu ada pembentukan SPU, makanya nanti ada biaya pengembangan STI gitu. Oke, makasih Mas Dayat, cukup jelas. Ada lagi yang lain? Silakan Burung Tembuk. Monggo saya ulangi lagi ya tadi ya.
Saya ulangi lagi tadi kenapa prosesnya ini sedikit banyak masih ada revisian gitu ya, revisian itu. Saya cuma mau nanya, apakah pada saat admin di sini kan ada yang memang merangkap sebagai admin juga sebagai asesor ya, memang yang asesor, tapi juga ada yang asesor memang belum menilai, belum melakukan asesmen, tapi sudah memegang sertifikat asesor ya, mungkin yang dari misalnya Mas Beni ini ya, atau sama Mbak siapa itu kan sudah memegang asesor ya, sertifikat asesor, tapi memang belum jadi asesor. Kenapa pada saat pengisian ataupun selesai di input dari Siki, apa memang tidak ada koordinasi dengan tim TVV-nya tadi yang melakukan verifikasi validasi awal gitu? Apakah seperti itu gitu ya? Jadi apakah semua data ini hanya dipasrahkan sama admin, PVA, tim verifikasi validasinya hanya taunya data itu sudah selesai, tanda tangan, dan diserahkan LPJK gitu. Apakah seperti itu? Monggo. Maksudnya Mas Dayat, setelah diverifikasi oleh tim verifikasi, apakah divalidasi? Nah, divalidasi tadi kan, tim validasi tadi kan juga tanda tangan. Nah, itu apa dilakukan? Enggak ada yang memeriksa berkas tadi. Tidak hanya dikerjakan satu orang maksudnya. Ada yang memfilter, ada yang memeriksa. Supaya mengurangi kesalahan-kesalahan itu loh, maksudnya itu supaya proses ini bisa lebih cepat dan lebih gampang kerjanya. Monggo. Malah jengkar Pak. Mbak Umi pangandikan. Monggo Mbak Umi. Pak Dayat, mau tanya Pak, Ya, kalau monggo yang Mbak Umi. kalau data yang sudah pernah diriset kok kalau mau proses lagi kok ada lagi Pak? Udah 2 kali loh Pak, kayak gitu Pak. Apa maksudnya gimana? Jadi misalnya data tenaga kerja itu udah pernah diriset, ada akte baru, udah diriset sesuai yang akhir, tapi kok mau proses lagi, kadang muncul lagi itu loh Pak. Udah 2 kali loh. Kalau selama ini memang kalau ada reset ya kita memang diproses di reset gitu. Nggak tahu kalau itu contohnya gimana? Nanti bisa dicek kenapa kok bisa ada seperti itu. Monggo nanti diinformasikan aja biar nanti kami ngecek pernah belum memang diproses untuk resetnya gitu. Contohnya, Kalau selama ini memang biasanya kalau yang namanya sudah direset ya pasti akan direset gitu. Karena biasanya sering-sering kan namanya direset nanti kan tenaganya itu kan umumnya kan akan dipakai di perusahaan lain kan. enggak, kalau kemarin kan misalnya ini kan Mekar itu loh Pak, itu kan dulu kan udah pernah diriset. Terus kemarin waktu proses lagi itu kok muncul lagi gitu loh, kan misalnya ada 4 direksi, terus jadi 2 direksi, itu muncul lagi. Oh ini ngomongin masalah direksi ya berarti ya? Yes Pak. Oh direksi ya. Nggak tahu kalau direksi coba nanti. Ya makanya nanti coba dicek apakah itu pernah melakukan. Mestinya kalau sudah pernah permohonan untuk reset mestinya sudah dihapus. Kecuali kalau zaman ini masih desktop ataupun sudah Siki Webes tapi tidak memohon untuk direset. Memang di Sikinya asosiasi memang sudah tidak ada.
ya kan sudah tidak ada. Terus kita kan tidak tahu juga itu ada apa ya, ada catatan atau tidak dari asesornya ya. Berarti kalau memang tidak ada ya berarti ya tidak pernah kita tidak ngecek yang di webnya tadi ya. Memang misalnya kalau yang dulu itu kan desktop dulu itu kan memang cuma ngecek yang di PDS-nya. Di PDS itu kan sama dengan data yang di asosiasi kan. Nah, itu kan sama sudah dihapus misalnya kan, sudah direset di sikinya, tapi ternyata di webnya kan ternyata double gitu. Apa belum dihapus. Tapi kalau yang siki sekarang kan karena tidak ngecek PDS tapi ngecek di data web, mestinya akan menjadi temuan dari asesornya gitu. Itu kalau asesornya memang ya istilahnya tuh sesuai mengikuti alur untuk penilaian. Soalnya kemarin ada contoh itu ada yang di PT mana itu, PT pindahan dari provinsi mana itu kan, ada proses, ternyata asesornya tidak mengecek sesuai alurnya, ternyata bahwa sebetulnya itu sudah ganti direktur tapi datanya itu masih ada gitu. Harusnya kan akhirnya kita juga tidak tahu, sekali dicetak baru ketahuan bahwa ini kok direkturnya kok masih direktur yang lama gitu kan. Ternyata asesornya juga kurang teliti, tidak melihat data di aktenya gitu. Itu Mbak Umi. Iya, Pak. Kelihatan cetok kok ini. Suaranya banter, sinyalnya penuh. Iya dong, makasih hati. Simpati. Mungkin di tempatnya Akaindo, Mbak Penny, coba Mbak Penny ada informasi enggak? Kenapa kok selama ini saya lihat kayaknya kasusnya juga Mbak Penny ini belum selesai. Gimana itu? Coba bisa disampaikan Mbak Penny, monitor enggak nih? Pak Dayat mau cedak Pak, ora krungu Pak. Mbak Penny monitor enggak Mbak Penny ini? Mbak Penny ada. Mbak Penny, monggo. Siapa yang ini? Oh, Ibu. Mbak Penny Akaindo. Yang dilihat Mbak Umi terus. Halo Mbak Penny. Mbak Penny Akaindo. Di Mas Yanto. Mas Edi, monggo Mas Edi. Mas Edi enggak ada ya? Siap, Mas. Menambahkan aja, Mas. Siapa ini ya? Gak pensi, Mas. Oh, gak pensi, enggak ada namanya soalnya. Oh, gak pensi, Mas, itu namanya, Mas. Menambahkan aja, Mas. Kasus yang tadi saya konsultasikan sama jenengan, cuman menggarisbawahi aja. Ini kan permasalahannya ada di sistem. Dan pengalaman masalah-masalah ini muncul dan dialami oleh hampir sebagian besar asosiasi. Jadi antara beda data yang diinput oleh asosiasi dengan yang tayang di siki asesor maupun di website, itu mohon perbaikan aja, Mas. Jadi seperti yang saya konsultasikan tadi pagi di
Gapensi, dia mengajukan baru dan di website tayangnya ada 3 beda data yang ada antara di asosiasi Gapensi itu cuma ada 2, di website ada 3. Nah, kalau solusinya itu riset, bisa aja Mas kita riset. Cuman kita kan minta ke asosiasinya, ke badan usahanya juga. Mungkin kalau badan usahanya cepat melengkapinya, kita juga cepat. Kalau badan usahanya lama, nah kita juga lama. Ya garis bawahnya perbaikan di sistem aja Mas Dayat. Matur nuwun. Sementara itu dulu. Mas Edi Gapensi ya. Baik, menanggapi yang gamma teknik, saya nyebut merek ya, salah. Saya nyebut badan usaha tadi, memang di asosiasi jenengan memang baru. Dan di asosiasi AKLI kalau tidak salah ya, itu kan masih proses, belum selesai. Kayaknya belum selesai, saya belum menerima resumnya bahwa untuk perusahaan itu memang belum selesai gitu. Jadi memang pada saat di asosiasi AKLI mungkin masih ada asesor masih belum selesai, belum menemukan itu tadi misalnya ada perubahan pemilik saham tapi belum melaporkan hasil asesmennya bahwa ini ada yang mestinya tidak ada tapi masih nyangkut tadi. Bisa memang wajar di saatnya memang sudah 2, tapi kan di operasional kan memang belum operasional kan mungkin data lama atau kalau enggak memang ada perubahan tapi kan enggak yang bersangkut dari kli misalnya tidak mengedit tapi mengganti gitulah, menghapus kemudian menambah pemilik saham. Akhirnya kan pada saat dinaikkan ya kita di LPDPK kan pikirnya itu juga datanya ada data perubahan, belum tahu perubahan harusnya 3 jadi 2 atau 2 ada perubahan gitu. Pak Dayat. Ya. Kalau di Siki yang web itu kalau edit tuh nggak bisa. Maksudnya pasti ada yang angel gitu loh Pak. Nggak kayak yang di dulu itu loh. Nek dulu kan kalau misalnya ada perubahan tinggal edit nggak apa-apa bisa, atau kalau sekarang kok ada yang gimana gitu. Makanya kami kan juga kurang karena selama ini kan memang tidak menginput ya, tidak terjun langsung di penginputannya gitu kan. Kalau memang itu tidak bisa diedit ya mohon disampaikan ke LPJK bahwa ini ada perubahan, nanti mohon untuk direset gitu loh. Jangan di asosiasi sudah cuma sekedar cuma merubah tapi tidak ada menyampaikan untuk minta reset tadi yang masih belum bisa dihapus gitu. Ya kan, Mas Yanto mau ngomong. Sudah nongol Mas Yanto, silakan ngomong lagi. Tripatra kenapa lama sekali? Kemarin saya laporkan ke SDI, saya nyurati kalau di webnya Siki TPP itu muncul, tapi tidak terbaca di webnya Siki Asesor. Nah ini sudah saya surati ke resmi itu, saya surati ke Siki SDI. Ya tinggal nunggu aja perbaikannya supaya nanti asesornya bisa menilai. Kalau asesornya nggak bisa menilai ya nggak mungkin ngeklik karena
Karena apa yang dinilai nggak ada. Ya sabar dulu, itu padahal sebelum online. Ya, belum online dimulai ya. Tingsal itu lama sekali karena ternyata kasusnya itu AR 101, 102 tidak nampak. Kalau yang lain-lainnya sudah direvisi, asesor sudah bisa baca. Oke, Mas Yanto mau ngomong lagi. Kemarin sudah tak kirim soft filenya kok Pak. Iya. Sudah selesai, terus tinggal saya ngajukan riset yang pengalaman di webnya itu. Udah. Ya. Ya tinggal nunggu ya. Saya juga belum dapat jawaban. Yang lain silakan. Pak Usman, urun rembuk. Pak Usman silakan urun rembuk. Bentar, ini ada respon ya. Respon dari STI sudah masuk. Bentar Pak Yanto, ini ada responnya, sudah masuk. Mungkin karena ini jadi jawabannya. Nah, kalau kita baca dari STI per 13 April jam 13.39, ini baru saja ya, Bapak Ibu, Usbu DIY, pengalaman guru yang tidak tampil dikarenakan koneksi internet karena pengalaman yang banyak. Pastikan koneksi internet stabil. Refresh pada halaman detail pengalaman per 5 detik sekali untuk load keseluruhan pengalaman. Gitu. Ya, diduga koneksi internetnya tidak stabil, pengalamannya banyak. Pastikan koneksi internet stabil, refresh pada halaman detail, pengalaman per 5 detik sekali untuk load keseluruhan pengalaman. Nah, ini disuruh refresh. Burungnya siapa itu? Gurunya Mas Dayat. Itu Mas Yanto. Oh, nggih, Pak. Bukan burung saya itu ya. Saya kirim itu tadi, saya kirim ke grup WA ya. Oh, nggih. Grup TPP. Ini kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak ya? Kelihatan enggak? Halo? Kelihatan. Kelihatan apa? Kelihatan subklasifikasi. Nah, kan makanya ini sebetulnya tuh bukan karena tidak ada pun tidak mau muncul ya, memang karena koneksinya. Ini saya nyoba akhirnya muncul semua ini loh. Ini kan sudah saya refresh, sudah saya klik semuanya, ini kan detailnya
semuanya tuh muncul ini. Ini asal di bawah itu ada logo Siki bayi LPJK nasional lah, ini pasti datanya akan nongol semua gitu loh. Sayang. Ya? Mana? Iya. Makanya usahakan pada saat melewat datanya itu ya kalau belum ada nongol footernya dari Siki-nya ini ya Loading yang atas itu. Jadi data lognya tuh belum rampung gitu loh, belum selesai. Kalau dia udah selesai pasti ada bawahnya itu ada footernya dari Siki ini. C 2019 Siki bayi LPJK nasional gitu. Harus ada seperti ini gitu. Kalau sebagai contoh, ini misalnya saya video ini ya. Sebetulnya kan datanya ada semua ini kan. Datanya kan ada semua. Ini ada AR. Tapi pada saat di load semua itu kan kelihatan tuh ada biru di atas itu kan belum selesai itu. Biru itu kan masih loadnya tuh belum selesai gitu loh. Nah, itu makanya datanya tidak sayang. Tapi kalau sudah selesai, sudah birunya di atas itu selesai load. Sudah sampai ujung kanan ya. Tapi selesai pun belum tentu belum tentu itu sudah meluat datanya gitu loh. Makanya pastikan bahwa di bawah itu memang ada seperti ini loh, seperti ada footernya ini. 2019. Ya, seperti ini. Saya sudah sampaikan ke asesornya gitu. Tapi dia katanya berkali-kali nyoba tidak muncul, tapi kok saya nyoba kok ya muncul gitu loh. Tuh. Ya makanya tadi kan di jawaban dari STI juga mohon pastikan koneksinya memang lancar ya kan. Koneksinya lancar, kekuatan dari internetnya memang kencang gitu. Kalau tidak kencang ya seperti ini. Saya sendiri saat mau verifikasi berkas itu mau mensubmitkan itu, kalau datanya itu banyak pun nanti akan loadingnya lama banget itu. Loadingnya lama karena kan harus meload data-data dari administrasi, pengurus, nanti ada pengalaman ya kan, terus klasifikasi tenaga kerja itu juga akan lama gitu. Makanya kadang mau menstatuskan 0 aja lama, kadang ya tergantung internetnya juga sih. Mungkin karena pada saat WFH ini ya, ini kan internetnya kan karena pakai internet HP ya wajar aja ya. Kalau di kantor itu kan pakai IndiHome ya jaminannya kan lumayan kencang gitu kan. Tapi kalau di rumah work from home ini ya wajar kalau masih muyer-muyernya itu ya itu tadi. Tuh. Makanya pastikan internetnya itu memang stabil gitu. Ya kalau memang dimungkinkan ya tadi memang harus pakai yang plat merah tadi itu kemungkinan ya akan lantang gitu, akan loadnya akan mudah gitu. Tapi kalau memang pakai yang yang paketan memang kayaknya kelihatannya unlimited, tapi ya unlimited cuman terbatas cuman 1 giga aja sih. Padahal kan kalau di Siki ini Siki khusus badan usaha kan inputannya scan-scannya kan banyak ya. Jadi kan pada saat melewat data itu ya akan banyak memakan kuota gitu. Kadang belum nyampe setengah hari ada ya udah 2 giga berapa gitu kan. Dan yang kemarin ngelaporkan bahwa ngupload satu berkas saja sudah ada yang sampai 8 giga gitu. Itu tadi. Karena kalau berkas badan usaha itu kan tidak sedikit gitu. Beda sama data tenaga kerja gitu. Itu kan tidak terlalu banyak. Kak sering refresh. Ya biasanya kalau agak lama keluar terus Pak.
Wes, Mas. Pak Usman, Pak Firman, silakan ngomong Pak Usman. Pak Usman dari Akli, silakan ngomong. Monggo Pak Usman. Mungkin kalau Pak Usman, saya mewakili Pak Usman ya. Pak Usman memang seperti yang disampaikan mungkin Mas Beni atau Mas Nuk tadi, Mas Nugroho ya. Memang kenapa kok revisinya memang agak lama ya? Itu tadi memang dari badan usahanya ya Pak ya, Pak Usman ya. Memang dari badan usahanya pada saat ada perbaikan memang feedbacknya memang umpan baliknya memang agak lambat gitu Pak ya. Jadi ya makanya wajar beberapa perbaikannya itu memang memakan waktu gitu ya. Betul nggak Pak Usman? Pak Usman? Betul. Monggo Pak Usman ngendika. Monggo aturi ngendika Pak Usman. Udar gagasan. Ini sinyalnya kecil semua ya, sehingga nggak nyambung kok ya. Pada mau ngomong ini apa nggak nyambung kok ya. Mbak Penny tadi diminta ngomong juga nggak ngomong. Monggo Mbak Penny. Pripun Mas Dayat? Sepertinya jamnya sudah 15 menit. Kalau pada nggak mau ngomong. Nambahin tadi Pak, nambahin yang masalah pengalaman tadi ya. Akhirnya kok nggak bisa edit. Ini kalau nggak salah, seingat saya masih yang waktu zamannya desktop ya. Itu kan kalau memang ada perubahannya itu di nomor kontrak atau apa ya? Itu yang pokok ya, yang pokok sekali itu sih yang nomor kontrak sih. Maka memang dia tidak bisa merubah gitu. Akhirnya ya pada saat merubah akhirnya ya ini akan menjadi tambah ya. Kalau yang kemarin kasusnya apakah nomor kontrak atau bukan itu ya? Bukan yang Nomor double itu nomor kontrak, kontraknya. tapi di menu edit bisa, Mas. Di menu edit Bukan. bisa. Iya, menu edit bisa. Tapi enggak, maksudnya kemarin tuh revisinya tuh memang ada nomor kontrak, bukan? Iya. Nah, makanya kalau ada nomor kontrak memang enggak bisa diedit. Berarti pada saat memang ada menu edit, seolah-olah memang ada menu editnya ya. Tapi begitu nanti kalau mengedit nomor kontrak, itu akan menjadi nambah ID gitu loh. Soalnya nomor kontrak ini sudah ada ID-nya sendiri. Nanti kalau dirubah, ya akan tidak bisa menimpa update yang sudah ada ID-nya tadi. Kalau ada dengan nomor kontrak yang berbeda, ya otomatis ya sebagai ada ID-nya tersendiri, makanya nambah gitu loh. Makanya kalau mohon diperhatikan pada saat kalau memang itu salahnya di nomor kontrak ya itu harus mohon untuk di reset gitu. Kecuali kalau selain itu kayaknya seingat saya memang bisa gitu loh. Misalnya kalau masa mulai pekerjaan salah, tanggal selesainya salah, itu kayaknya masih bisa diedit gitu. Mungkin uraian-uraiannya misalnya masih bisa diedit. Tapi kalau sudah nomor kontrak kayaknya itu ya menjadi
menjadi ID uniknya itu memang nggak bisa dirubah gitu. Nanti silakan nanti diperhatikan lagi kalau memang untuk hal yang berhubungan dengan nomor kontrak ya memang tidak bisa dirubah. Oh, Mas. Kayak kemarin kan juga yang untuk tenaga kerja kan kalau misalnya dia untuk tenaga ahli dari merubah kualifikasi juga nggak bisa merubah kan, nggak bisa merubah edit kan. Itu juga sama, misalnya merubah norak juga nggak bisa gitu kan, itu juga sama. Sudah cukup. Diaturi ada 2 pengurus, Pak Tri sama Buning, untuk mudah gagasan supaya proses ini bisa lebih cepat, supaya bisa dikurangi kesalahan-kesalahan. Monggo Pak Tri sama Buning, ada pengurus yang ada di sini. Buning, Pak Tri. Iya. Monggo. Pak Tri dulu. Halo Pak Tri. Dari pengurus LPJK, monggo Pak Tri. Mengingatkan kembali ya yang belum absen, monggo di absen dulu mungkin ini. Kayaknya yang belum absen Mbak Umi kayaknya belum absen ya. Mbak Umi belum absen ya? Belum. Ya, monggo absen dulu ya. Itu di pesan itu ada itu. Alamatnya di pesan itu ada. Di pesan ini kan ada pesan pojok kanan atas itu loh. Mbak Umi, siapa lagi ya yang belum absen ya? Monggo kalau yang belum absennya. Kayaknya cuman Mbak Umi yang belum absennya. Yanto udah ya, Yanto ya. Oke. Ini kok Yanto double nih siapa satunya? Trinya itu. Oke. Pak Tri dan Buning, monggo dipunaturi mutar gagasan. Paring rembak. Oke, selamat siang Pak Doso. Iya, monggo. Bagaimana proses ini bisa lebih? Pak Tri gimana nih? Ya. Pak Tri, Pak BK di mana ini? Enggak. Pak Tri. Kita Pak Tri lagi adzan. Oh, ya. Ya kalau sedikit saja karena tadi banyak masalah yang sangat teknis ya, Bapak. Iya, Bu. Jadi kalau menurut saya untuk kondisi yang sekarang ini mungkin saya enggak tahu apakah kita sudah punya semacam call center gitu, Pak. Untuk kalau kondisi-kondisi yang darurat harus segera diselesaikan. Call centernya ada 2 grup besar, Bu Buning. WA group untuk TPV sama WA group untuk asesor. Nah, itu informasinya gencar dilakukan lewat situ dan sudah direspon secara khusus dengan baik oleh TPV dan asesor. Nah, itu memang 2 perilaku yang berbeda karena kalau TPV itu yang mengajukan berkas, yang memperbaiki catatan-catatan dari asesor tadi. Setelah diperbaiki, otomatis
dari Husbu akan ngasih tahu asesor bahwa ini sudah diperbaiki. Dan sebelumnya Mbak Tika itu sering apa yang diperbaiki tadi perlu tahu, sehingga kemarin Mbak Tika pesen supaya asesor tidak langsung ke TPP karena selalu kelewatan bahwa itu belum diupload, apanya yang diupload, perbaikannya aja nggak ngerti, gitu Mbak Tika kemarin. Itu Bu Ning. Jadi kadang-kadang Yes, yes. Artinya sebenarnya secara teknis LPJK sudah Halo? Iya. Di sini suaranya putus-putus ya. Suara saya bisa didengar? Ya. Sekarang bisa. Oh ya, ini di lereng Merapi. Pak, maaf. Ya. Gambarnya juga kelihatan. Ya. Ya mungkin hal konkret ini tadi kendala teknis juga mungkin kesiapan ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya LPJK itu sudah menyiapkan infrastruktur yang cukup rigid gitu ya. Tinggal nanti kesiapan dari masing-masing ini aja asesor itu untuk menindaklanjuti apa masukan-masukan dari LPJK gitu. Terima kasih. Pak Tri Harjanto, monggo masih ada. Paring Pangandikan. Tidak hanya memonitor terus. Monggo Pak Tri. Ini sudah kelewat jamnya 1/4. Mungkin sudah jenuh ya teman-teman. Atau perlu kita adakan pertemuan lagi semacam ini. Silahkan saja diberi masukannya. Semuanya untuk supaya kerja itu lebih cepat dan lebih mudah. Tidak sulit mubeng rakaruan. Bolak-balik kok. Nah, tujuannya pertemuan ini supaya mengurangi kekeliruan tadi. Supaya kerja kita lebih mudah. Tidak banyak risikonya. Tidak banyak komplainnya. Gitu. Lebih lanjut, karena Pak Fitri sudah nggak kelihatan ini. Pak Fitrinya mana ini? Sebenarnya Pak Fitri tadi yang buka, kemudian yang nutup sekarang pengurus. Nih, Pak Fitrinya nggak kelihatan. Masih Pak Fitri? Halo Pak Fitri, silakan ambil suaranya. Wes. Isi Pak Doso. Iya. Pertanyaan terakhir ini. Ya. Sebelum ditutup, untuk pola pengiriman berkas, apakah setelah besok selesai WFH-nya seperti ini atau masih pakai yang lama secara hard copy? Wonten mawon Pak Doso, matur nuwun. Ya, kan sudah dikirim itu. Mas Dayat silakan menjawab itu. Kemarin kan syarat-syaratnya ada itu ya. Atau perlu saya tayangkan nanti saya kirim. Pak Doso maksud Mas Edi tadi, kalau sudah tidak WFH, apakah nanti akan kembali lagi seperti semula pakai hard copy gitu loh? Wah, itu kebijakan yang saya nggak tahu. Betul Mas Dayat. Soalnya tinggal besok tanggal 14, 15 kita sudah masuk. Soalnya kan WFH-nya LPJK kan kemarin kan diperpanjang hanya sampai 14 kan besok ya. 14. Kan, kalau kemarin itu kan memang informasinya tuh yang ditayangkan waktu saat rapat hari Jumat itu kan memang untuk keperluan WFH ya, WFH. Tapi nggak tahu ini karena ini kan harus apakah nanti diperpanjang atau enggak. Kalau tidak diperpanjang ya mestinya ya balik lagi ke ini,
balik lagi ke hard copy karena kan itu kan hanya dikirim seperti online itu apa sistem online itu kan karena pada saat ya. gitu ya. Tapi nggak tahu nanti nunggu informasi lebih lanjut lah. Besok kalau belum ada apa kan pastinya besok ada ini. Atau ini Pak Fitri belum ya. Pak Fitri tidak mau monitor ya? Ada Pak Fitri. Bukan, maksudnya Pak tidak Fitri memonitor. ada. Beliaunya lagi sholat asar atau gimana ya? Baru adzan. Ya gitu. Ya Kalau intinya menurut intinya kita nunggu informasi lebih lanjut aja. Nanti kalau memang WF itu tidak diteruskan ya mau tidak mau ya itu harus ada ininya, harus balik lagi ke sistem bukan WF, bukan online gitu. Karena kemarin kan kebijakan ini kan hanya untuk WHF ini gitu. WFH Mas. WFH, oh ya, WFH. Siap. Berarti kita tetap nunggu aja ya Mas ya sementara. Ya. Oke, terima kasih. Pak Fitri monitor. Silakan. Itu ada yang tanya. Yang ada 2 yang penting. Besok itu masih diperpanjang lagi apa tidak? Yang kedua, apakah berkasnya ini dikumpulkan seperti kemarin? Pendelan atau tetap online? Iya Pak, kalau untuk perpanjangan WFH-nya itu tergantung keputusan pengurus ya Pak. Nah ini mungkin Ya. ada Pak Tri sama Bu Ning, gimana kira-kira apakah diperpanjang atau tidak. Memang kalau mengacu ke LPJKN sampai akhir April, cuman kemarin kan di rapat kita dari pengurus memutuskan sampai 14. Nah, jadi sementara kita ikuti dulu. Nanti biar Bu Ning sama Pak Tri mengusulkan ke pengurus yang lain. Gitu. Betul. Itu kebijakan pengurus kalau kami tidak bisa jawab. Ini hanya melaksanakan. Ya, Kemudian Pak Fitri nanti biar disampaikan apakah WFH-nya ini akan mengikuti LPJKN atau berakhir seperti yang terakhir. Pasti akan ada pembicaraan lagi. Besok kan hari terakhir ya? Iya. Iya Bu. Syukur-syukur malam ini sudah diputuskan, tinggal besok surat kita edarkan siap. Oh, nggih. Saya posting ya. Siap. Pokoknya kalau mundur suratnya cepat, Bu. Tadi Pak Fitri yang berkas tadi loh. Berkasnya harap kembali ke bendelan berkas atau tetap online nanti kalau WFH-nya selesai. Belum ada juplaknya, Pak. Ya. Oke. Besok ada rapat LPJK. Besok ada rapat kita dengan LPJKN jam 10. Besok coba saya tanyakan. Terima kasih Pak Fitri. Ini sudah melonjak waktunya 20 menit. Silakan kalau sudah tidak ada pembicaraan lagi, Pak Fitri kembali menutup acara ini. Monggo. Baik, cepat ke ya wis wudu ini tadi soalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang tadi didiskusikan bisa dirangkum nanti dari sekretariat untuk di-share ke yang lainnya. Dan mohon Pak Doso nanti bisa melaporkan ke pengurus progres ini sesuai dengan kesepakatan rapat kemarin. Ya, dengan ini saya nyatakan ditutup. Untuk konsumsi silakan ambil di dapurnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.